Generasi milenial itu udah mulai tertekan, sedangkan kalau generasi Gen Z itu harus kelihatan sukses di sosial media. Nah, pasti dua-duanya bikin keuangan kita boros. Nah, jadi generasi Gen Z itu tantangannya banyak banget gitu ya. Dibilang generasi strawberry lah, dibilang generasi paling boros lah, dibilang generasi kayak pengen cepet kaya lah gitu ya. Ada aja sebutannya. Tapi untuk yang satu ini, memang sih generasi Gen Z itu katanya banyak dibilang FOMO. Pay later ini bisa menjadi masalah baru buat kita semua yang buat kamu nggak punya anggaran keuangannya. Gen Z pakai pay later itu buat beli sekarang, bayarnya nanti aja. Tapi nggak pernah mikir apakah nanti bisa bayar atau enggak. Yang diwarisin utang, bukan diwarisin harta. Harusnya keluarga itu mewarisi sumber mata air, bukan sumber air mata gitu ya. Halo generasi cuan. Generasi cuan, aduh tahun 2025 ini masalah keuangan tuh bikin kita pusing banget gitu ya. Nah, untuk biar kita nggak makin pusing, kenalan dulu deh dengan aku Rista Swestika. Aku adalah seorang perencana keuangan yang hari ini akan menjawab semua pertanyaan generasi cuan terkait dengan keuangan. Udah pada siap kan? Yuk kita mulai dengan pertanyaan pertama. Banyak nih yang nanya, apa sih bedanya kesulitan keuangan milenial sama generasi Gen Z? Ayo generasi cuan ada yang tahu? Yang pertama, Rista langsung to the point aja. Yang pertama itu adalah dari biaya hidup dan aset. Milenial itu masuk di usia produktif pas harga rumah itu udah mulai tinggi. Sedangkan generasi Gen Z ini tuh baru mulai kerja tapi harga rumah udah makin gak masuk di akal. Yang kedua, mulai dari sisi penghasilan. Milenial itu gajinya stagnan tapi tanggungannya bukan hanya 1, bisa 2, 3, 4 alias banyak banget. Sedangkan generasi Gen Z itu gajinya kecil di awal tapi peluang karir kerja fleksibel itu luar biasa loh. Nah, sedangkan yang ketiga itu mulai dari gaya hidup. Ayo, generasi cuan udah tahu dong apa perbedaan milenial sama Gen Z. Ya udah, Rista langsung jelasin aja. Generasi milenial itu udah mulai tertekan. Kenapa? Karena harus terlihat mapan nih saat ini. Sedangkan kalau generasi Gen Z itu harus kelihatan sukses di sosial media. Nah, pasti dua-duanya bikin keuangan kita boros. Yang keempat, dari sisi utang, udah pasti ya, masyarakat kita 80% ini terjebak dengan yang namanya hutang konsumtif, bukan hutang produktif. Generasi cuan ada yang terjebak dengan hutang? Oke, langsung kita bahas aja deh. Kalau milenial itu dia utangnya tuh pusing dengan cicilan jangka panjang. Mulai dari rumah, kredit mobil, bahkan bisa jadi masuk anak sekolah itu juga pakai utang. Sedangkan generasi Gen Z itu sibuk dengan yang namanya beli sekarang, bayarnya nanti alias pay later. Kecil-kecil sih tapi banyak. Kalau nggak terkontrol ini juga bisa bikin keuangan generasi acuan terutama yang Gen Z jadi berantakan. Kemudian yang kelima, kita ngomongin dari sisi investasi. Ayo, milenial sama Gen Z udah mulai investasi belum? Kenapa? Karena faktanya 80% investor retail di pasar modal itu nggak pernah sampai tujuan keuangannya. Kenapa? Karena tadi kalau milenial itu investasinya sangat berhati-hati karena udah pastilah ya, mencari pendapatan itu tidak mudah, membarter waktu, tenaga, emosi dengan sejumlah uang yang akhirnya mau investasi itu mulai dipikir dulu apakah ini rugi, apakah ini nanti untung. Sedangkan kebalikannya dari generasi Gen Z. Gen Z yuk ada untung langsung aja alias berani banget tanpa dilakukan apakah perlu dianalisa, apakah perlu dilihat ini peluang resikonya seperti apa. Langsung aja kalau ada kata cuan langsung investasi. Jadi intinya kalau kita ngomongin dua generasi ini tuh beda tantangan tapi masalahnya tetap sama. Kalau kita nggak punya rencana keuangan, ya udah kelihatan ya susah kayaknya. Oke, jadi mulai sekarang yuk kita mulai yang namanya kontrol pengeluaran, punya dana darurat, kemudian kita investasikan berapapun itu porsinya. Dan jangan lupa ya buat kita juga upgrade value diri karena kita harus mulai memikirkan bagaimana uang yang cari kita, bukan kita terus yang cari uang generasi cuan. Gimana sih caranya menikmati hidup tapi tetap disiplin secara finansial? Karena tadi banyak yang menganut prinsipnya adalah work life balance gitu ya. Tapi kebanyakan ketika work life balance uangnya juga jadi berantakan. Nah, yang pertama itu kita harus punya yang namanya lagi-lagi adalah prioritas keuangan. Gaji boleh kecil tapi prioritas itu nggak boleh banget kita abaikan. Jadi ketika nanti generasi cuan itu punya pendapatan jangan lupa
bersyukur terlebih dahulu. Kenapa? Karena di edisi tahun 2025 ini begitu banyak mungkin saudara, teman, sahabat gitu ya, atau jangan-jangan keluarga kita sendiri itu saat ini kehilangan pekerjaan. Mungkin bukan hanya di tahun 2025, tapi imbas dari COVID-19 dari tahun 2020 sampai detik ini jangan-jangan kita belum punya pendapatan. Jadi prioritas yang pertama adalah bersyukur terlebih dahulu, apapun kondisinya di lapangan tetap harus bersyukur. Nah kemudian yang kedua, kita lakukan yang namanya pembuatan anggaran dalam skala prioritas tadi. Wajib, butuh, dan ingin. Jadi kalau Rista membaginya ketika kita punya pendapatan itu ada skalanya. Wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban itu apa aja sih Rista? Kewajiban itu udah pasti ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib bayar pajak. Kemudian kita juga wajib loh yang namanya sedekah atau pepuluhan sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Kenapa? Karena dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, maka uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Nah kemudian lagi yang masuk dalam kategori kewajiban itu adalah hutang. Nah hutang ini tuh wajib banget untuk kita lakukan pembayaran. Kenapa? Karena one day kalau terjadi resiko nih generasi cuan, utang ini tuh bisa kita wariskan kepada keluarga. Nah Rista mau sedikit cerita, tahun 2020 sampai dengan 2024 Rista banyak banget ngebantu klien gitu ya, yang diwarisin utang bukan diwarisin harta. Harusnya keluarga itu mewarisi sumber mata air bukan sumber air mata gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu kita yang namanya masuk ke dalam kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kalau kita nggak penuhin itu tuh bakal ada dampak atau resikonya. Contoh, kalau generasi cuan itu nggak melakukan investasi dari sekarang berapapun itu nominalnya. Mungkin dari 5% dari pendapatan, 10% dari pendapatan itu akan ada efek sampingnya. Tujuan keuangan kamu nggak akan bisa terwujud gitu ya. Nah kemudian ada masuk yang namanya asuransi. Asuransi sama, ini adalah sebuah mitigasi resiko yang kalau generasi cuan ini nggak ada dalam anggaran keuangannya ini juga bisa repot. Kenapa? Karena kita lagi-lagi nggak tahu kapan resiko itu masuk dalam kehidupan kita ya. Nah kemudian baru kita ngomongin kebutuhan setiap bulannya. Misalnya buat bayar kos-kosan buat kamu yang single, atau misalnya ngasih orang tua, bersedekah gitu, atau misalnya biaya kebutuhan kamu mulai dari makan, transportasi, atau bisa juga nanti misalnya ada kebutuhan-kebutuhan bayar listrik dan lain-lain. Nah kemudian baru masuk ke dalam kategori ingin. Alirannya kan kayak Doraemon ya kalau kita ya generasi cuan ya. Mau ini mau itu banyak sekali tapi uangnya juga terbatas. Nah jadi keinginan tuh perlu dianggarin biar tadi work life balance gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen beli sesuatu, contoh kayak perempuan misalnya mau beli skincare, mau perawatan, mau beli baju, mau atau jalan-jalan gitu ya, semuanya itu harus dianggarin gitu. Nah jadi di kategori keinginan ini ada masuk yang namanya hiburan dan liburan. Jadi kalaupun kita mau beli sesuatu itu udah ada anggarannya gitu ya. Nah jadi itu yang harus kita pahamin dulu ya generasi cuan ya. Nah kemudian kita juga harus bedain mana hadiah, mana sebuah pelarian. Self reward itu sebenarnya oke-oke aja. Nggak pernah ada yang ngelarang. Bahkan Rista sekalipun juga ada low budget untuk self reward gitu ya. Tapi mesti dipastiin dulu. Jangan ketika kita stres nih gitu ya, leader kita ngeselin, temen juga ngeselin gitu, atau lingkungan kita ngeselin, terus kita belanja makanan atau beli barang-barang branded atau jalan-jalan gitu ya, hanya untuk ngilangin stres. Kalau ini terus-terusan terjadi tanpa sebuah perencanaan, keuangan kita tuh jadi berantakan. Tapi bedain ketika tadi gitu ya udah ada anggarannya, dan kamu juga udah tahu nih kapasitas kebutuhan kamu seperti apa, maka ini bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi tetap harus ada batas biar hidup ini lebih fun tapi finansialnya juga tetap aman. Menjadi generasi Gen Z itu tantangannya banyak banget gitu ya. Dibilang generasi strawberry lah, dibilang generasi paling boros lah, dibilang generasi kayak pengen cepet kaya lah gitu ya. Ada aja sebutannya. Tapi untuk yang satu ini memang sih generasi Gen Z itu katanya banyak dibilang FOMO, terutama dengan e-commerce. Kalau saya bilang sih sebenarnya bukan hanya generasi Gen Z, semua generasi kayaknya bakal FOMO. Kenapa? Karena dari bangun tidur sampai sebelum tidur yang dicari siapa? Ayo generasi cuan coba jawab. Pasti yang dicari handphone. Kemudian handphone itu yang dilihat adalah bukan untuk upgrade diri, tapi adalah kebanyakan tentang gaya hidup atau lifestyle seseorang, sehingga kita jadi tertarik gitu ya. Kita suka tanya nih kalau ada satu influencer atau misalnya orang yang kita ikutin di sosial media, terus kita tanya, Kak spill dong lipstiknya apa gitu ya, Kak spill dong jilbabnya apa, Kak spill dong liburannya di mana, Kak spill dong gitu ya. Semuanya spill dan spill. Akhirnya gitu ya, coba kita lihat deh. Ini ada pertanyaan yang harus kita jawab dulu gitu ya.
Oke, pertanyaannya ada begini. Seberapa besar sih pengaruh FOMO dan e-commerce ke kesehatan finansial Gen Z gitu ya? Oke, jawabannya adalah besar banget gitu. Kenapa? Karena tadi e-commerce ini bisa menjadi pemicu utamanya buat dompet kita mengalami yang namanya kebocoran. Bahkan generasi Gen Z itu dikenal dengan generasi yang sering terjebak dengan namanya doom spending gitu ya. Suka belanja berdasarkan emosi sesaat gitu ya. Nah, tapi kita lihat ya. Yang pertama adalah generasi Gen Z itu kebanyakan adalah satu FOMO di sosial media. Gen Z itu gampang banget ke bawah tren. Ayo, generasi cuan yang saat ini masuk dalam kategori Gen Z. Bener gak sih kalau kita tuh gampang banget ke bawah tren gitu ya. Kemudian kita tuh sering banget yang namanya kalau lihat orang nongkrong atau jalan-jalan gitu ya. Kemudian lihat orang unboxing langsung kepancing. Ih, belinya di mana? Jalan-jalannya di mana? Berapa biayanya gitu ya. Akhirnya kita tuh suka beli sesuatu bukan karena kebutuhan tapi karena kepancing emosional tadi. Harus punya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih yang kedua. E-commerce itu bikin ketagihan gitu ya. Coba kita lihat nih ya, ada fenomena 11-11 tanggal kembar, 12-12, 1-1, 10-10 gitu ya. Nah, fenomena tanggal kembar ini itu bikin kita tuh jadi terpancing nih emosinya. Wah, kapan lagi dong beli gitu, nanti mumpung diskon dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada notifikasi gratis ongkos kirim gitu ya. Mulai ongkos kirimnya padahal cuma 6.000, padahal cuma 10.000, 20.000, tapi kayaknya kita tuh kayak dapat bonus besar banget gitu ya. Padahal kalau kita lihat uang yang kita keluarin lebih besar daripada ongkos kirimnya gitu ya. Kemudian ada juga nih kita kebiasaan gitu ya. Kebiasaan kita adalah masukin barang-barang ke dalam keranjang. Ayo, ketika barang-barang dalam keranjang ini masuk dalam flash sale, kemudian ada notifikasi harganya turun, langsung aja tanpa pikir panjang langsung klik beli. Ayo, ada yang kayak gini juga? Nah, kemudian yang ketiga adalah budaya konsumsi instan. Sekarang apapun kita bisa dibeli itu lewat handphone dan hanya kurang lebih ya di bawah 5 detik kan mungkin kita udah bisa check out barang-barangnya gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih gampang, tapi bikin uang itu nguapnya juga jadi lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat nih gitu ya, ada yang namanya pay later. Pay later ini bisa menjadi masalah baru buat kita semua yang buat kamu nggak punya anggaran keuangannya. Gen Z pakai pay later itu buat beli sekarang, bayarnya nanti aja. Tapi nggak pernah mikir apakah nanti bisa bayar atau enggak. Padahal kalau kita mau ngutang itu boleh-boleh aja. Tapi kita harus ngecek kondisi keuangan kita itu nanti bisa bayarnya atau enggak nih generasi Gen Z gitu ya. Kemudian yang terakhir dampaknya ke finansial kita kalau kita ngikutin yang namanya FOMO. Kemudian nggak pernah lepas dari gadget dan nggak pernah lepas tuh dari yang namanya e-commerce. Hasilnya udah pasti. Cash flow kita pasti berantakan. Ibarat peribahasa nih ya, generasi cuan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi tabungan menipis, nggak punya dana darurat, investasi juga enggak. Yang akhirnya kamu tiap bulan gali lubang tutup lubang, ya capek aja sih kurang lebih. Jadi kalau Rita bilang gitu ya, bukan Gen Z-nya yang boros, tapi lingkungannya memang didesain supaya kamu itu terus konsumsi. Nah, makanya kamu tuh harus punya yang namanya kesadaran pola, ada batasnya, kemudian biasakan belanja itu pakai prioritas kebutuhan bukan hanya keinginan. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang membuat generasi Gen Z udah deh ngapain punya rumah, harga rumah itu udah gak masuk di akal gitu ya. Kita mesti kerja berapa lama gitu ya, harus punya gaji berapa digit untuk kita beli rumah. Ini adalah kegalauan bukan hanya generasi Gen Z karena faktanya milenial dan baby boomer juga masih kesulitan loh untuk punya rumah gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah gitu ya, kalau untuk generasi saat ini itu masih realistis nggak ya untuk kita beli rumah gitu, masih masuk akal nggak ya? Jawabannya membeli rumah di usia muda itu sebenarnya masih realistis aja. Tapi benar nggak semudah dulu gitu ya, orang tua kita tuh punya rumah tuh gampang banget. Bahkan rumahnya tuh gede-gede banget, sedangkan kita sekarang beli yang ukuran 3x4 aja kayaknya aduh ngenes banget gitu ya. Mesti nabung berapa lama, investasi berapa lama, mesti kerja berapa kali pindah tempat gitu ya. Nah, harga rumah itu sebenarnya memang naiknya lebih cepat daripada kenaikan gaji kita. Kenaikan gaji kita itu kisaran di angka 4 sampai dengan 8%. Itu pun belum tentu naik tiap tahun ya generasi cuan ya. Jadi kalau kita mau punya rumah di usia muda itu perlu strategi.
Yang pertama adalah udah pasti naikin penghasilan. Jadi untuk naikin penghasilan harus naikin value dalam diri kita. Jadiin diri kita itu sebagai magnet uangnya nih generasi cuan. Jadi kalau kita punya value yang bagus, orang akan melihat value kita, maka uang itu akan jadi berkali-kali lipat dari yang saat ini kita punya gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah, lagi nih ya, selain tadi nambah penghasilan gitu ya, nambah value diri kita, yang mesti kita lakukan adalah investasi itu dari awal. Jadi investasi itu mulai disisihkan, bukan dari sisa. Berapa besaran investasinya bebas-bebas aja. Karena kan setiap orang itu kondisi keuangannya beda-beda. Mungkin generasi cuan ada yang bisa berinvestasi tiap bulannya mulai dari 3% dari pendapatan, ya nggak apa-apa. 5% dari pendapatan, ya monggo aja dilakukan. Atau 10%, 20% karena nggak punya tanggungan dan gaya hidupnya juga nggak terlalu neko-neko, bisa-bisa aja. Tapi harus dimulai itu dari sekarang gitu ya. Dan kemudian kalaupun nanti uangnya udah ada, harapannya adalah coba deh kita pilih lokasi yang terlebih terjangkau dengan kita. Jadi misalnya gini, jangan kita punya pikiran gaji kita tuh masih 1 digit atau 2 digit yang masih mepet banget, terus kita pengen punya rumah seharga 5 miliar gitu ya. Jadi harapannya tuh benar-benar yang terjangkau aja dengan kondisi dan kemampuan kita. Bukannya mustahil, tapi butuh persiapan ekstra untuk punya rumah di usia muda saat ini. Nah kalau tadi itu mustahil atau enggak, jawabannya bisa ya bisa enggak. Tapi balik lagi nih, kalau ngomongin rumah ini cukup menarik gitu kan ya. Rumah tuh makin mahal. Jadi kalau rumah makin mahal dan ternyata nih kita sadar kondisi keuangan kita tuh kayaknya belum sampai nih gitu ya. Terus keputusannya kita KPR, sewa, atau kita bangun aset. Apa nih harus dilakukan nih Rista gitu ya. Jadi buat generasi cuan, kalau harga rumah itu udah makin mahal, pilihan terbaik itu tergantung kok dengan kondisi kamu, mental, dan keuangan kamu gitu ya. Jadi kalau Rista itu baginya gini, kalau cash flow kita udah kuat, nggak apa-apa nih kalau kita ambil KPR. Tapi harus ada strategi, di mana tiap tahun gaji kamu tuh harus naik minimal 30% dari KPR kamu. Kenapa? Karena nanti di tahun ketiga setelah bunganya fix, bunganya menjadi floating. Nah ini yang harus kita antisipasi. Gimana caranya nanti pada saat bunganya floating, kamu masih tetap bisa bayar tanpa kamu harus repot pindah bank, pindah cicilan dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kalau penghasilan kamu belum stabil, ada baiknya tuh kamu sewa dulu. Kenapa? Karena tadi penghasilan belum stabil itu juga mempengaruhi mental kamu gitu. Jadi biar mental kamu nggak cepet down, nggak cepet stres, kayaknya sewa dulu aja yang sesuai dengan kemampuan kamu. Nah beda cerita kalau misalnya modal kamu tuh masih kecil banget nih gitu ya. Ada baiknya tuh kamu bangun aset dulu, tumbuhin nih nilai uang kamu dengan yang namanya investasi. Agar nanti pada saat kamu mau beli rumah, uang DP-nya tuh udah terwujud dari hasil investasi kamu gitu ya. Jadi yang penting generasi cuan, jangan beli rumah kalau justru bikin hidup kamu sengsara. Kamu beli rumah harus tahu kondisi kamu dan jangan sampai kamu terjebak dengan utang dan utang karena kamu nggak siap secara strateginya. Oke, kalau tadi untuk rumah-rumah utang-utang udah ada tingkatan berikutnya. Kita ngomongin tentang dana darurat, jangan sampai kamu darurat dananya. Nah pertanyaannya adalah seberapa penting sih kita punya yang namanya dana darurat? Oke, kalau ditanya seberapa penting, jawabannya tuh penting banget gitu ya. Super penting karena hidup kita itu nggak pernah ada yang namanya kepastian ya. Dari ada tanggal lahir, ada tanggal tutup usia. Di kedua tanggal ini tuh ada sebuah kehidupan yang selalu berdampingan dengan resiko. Kalau kita makan aja ada resiko nggak? Ada. Resikonya adalah takut kesedek. Kalau kesedek ya bisa aja umur kita nggak panjang gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita di jalan nih gitu ya, sekarang musim hujan. Tiba-tiba motor kita mogok. Kalau kita nggak punya dana darurat mau kayak gimana? Mau ngutang lagi tadi di pindar atau pinjol gitu ya. Jangan dong gitu ya. Nah jadi dana darurat itu penting banget untuk kita punya. Karena tadi resiko dalam kehidupan itu banyak banget yang unpredictable gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus punya yang namanya dana darurat. Tapi fakta yang menarik gitu ya, berdasarkan salah satu jurnal, lebih dari 60% masyarakat kita usia muda itu nggak punya yang namanya dana darurat alias darurat dananya. Makanya tadi angka pinjaman online kita atau pindar itu naiknya cukup tinggi untuk kebutuhan konsumtif kita gitu ya. Nah jadi buat kamu semua seberapa penting dana darurat itu penting banget. Rista mau cerita, Rista ada salah satu klien waktu itu dia terkena PHK karena kan memang lagi musim banget nih pemutusan hubungan kerja secara sepihak gitu ya. Kita nggak tahu nih hari ini kita berangkat kantor, bisa aja minggu depan, bulan depan kita udah nggak berangkat kantor lagi. Kenapa? Karena kantor udah nggak butuh kita gitu ya. Nah ini tuh klien ini dia nggak pernah yang punya namanya dana darurat itu dia punya
cuman untuk 1 kali atau 1 bulan aja gitu ya. Tiba-tiba dia tuh harus dilakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya. Dia mulai panik, mana banyak cicilan, nanggung orang tua, karena termasuk dalam sandwich generation juga. Ini bebannya makin berat banget sehingga keuangannya itu makin berantakan, makin kacau, terjebak dengan kurang lebih waktu itu ada 10 pinjaman online gitu ya, pindar yang legal dan ada 10 yang ilegal juga. Jadi dia makin kacau, datang ke kita dalam kondisi keuangannya udah sakit gitu ya. Nah jadi ini penting banget kalau kita untuk mengantisipasi keuangan kita biar nggak kayak kliennya Rista tadi punya yang namanya dana darurat. Nah dana darurat itu berapa banyak sih yang harus kita milikin gitu ya. Karena Rista menggunakan sistem budgetingnya adalah zero based budgeting, antara pendapatan sama pengeluaran itu kita bikin 0. Jadi kita bikin sama gitu ya. Nah jadi kalau untuk single dana darurat yang dibutuhkan adalah 6 kali dari pendapatan. Kita hitungnya dari pendapatan. Tapi banyak kok yang bilang boleh dari pengeluaran, boleh-boleh aja gitu ya. Karena merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita buat ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Nah, kemudian kalau kita sudah menikah, berapa sih dana darurat yang kita butuhkan? Dana darurat tuh yang kita butuhkan adalah 9 kali dari pendapatan. Nah, pertanyaannya, buat generasi cuan yang sudah berkeluarga dan punya anak, berapa kali? 12 kali dari pendapatan. Coba dicek dulu generasi cuan, udah punya belum nih dana daruratnya? Jangan ngomongin cuan tapi darurat dananya gitu ya. Nah jadi ini penting banget biar kalau terjadi resiko, contoh misalnya kita kehilangan pekerjaan, mengganti pekerjaan dengan pendapatan yang sama dengan sebelumnya saat ini di ekonomi yang kalau kata anak Gen Z, indeks ekonomi itu sulit banget gitu ya. Jadi kalau 6 bulan, selama 6 bulan kita itu peace of mind, artinya kita nggak perlu pusing dengan biaya semua kebutuhan hidup, kita masih bisa bayar, tapi kita punya deadline. Selama 6 bulan ini harus segera cari pemasukan baru gitu. Jadi kita tuh punya punya pagernya. Kalau 9 kali ya itu selama 9 bulan. Kalau punya 12 kali ya selama 12 bulan tuh kita punya waktu gitu ya yang cukup panjang untuk mencari pekerjaan baru atau kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru sehingga tadi kita punya uang untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Tapi jangan juga ya generasi cuan ketika tadi wah kata Rista 6 kali, 9 kali, 12 kali gitu ya aman deh kita leha-leha aja dulu, istirahat dulu gitu ya. Jangan, tetap harus segera mencari peluang pendapatannya. Nah tapi kalau misalnya Riz gitu ya pendapatan kita itu pas-pasan, gimana dong cara kita untuk punya dana darurat? Dilakukan pengecekan keuangan untuk kita lihat porsi mana yang harus kita kurangin agar tadi sedikit-sedikit atau pelan-pelan kita itu punya untuk nyimpen si dana darurat. Kurang lebih begitu ya generasi cuan. Nah kita lanjut lagi, ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan itu banyak banget seputar keuangan karena memang ekonomi saat itu sedang gak baik-baik aja. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kondisi keuangan kita. Nah menurut Rista sendiri gitu kan ya, apa sih yang harus dibangun oleh generasi muda sekarang? Ini tuh sebenarnya bukan hanya generasi muda ya, kayaknya hampir seluruh masyarakat Indonesia tuh harus melakukan ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah 1, hidup di bawah kemampuan, bukan ikut gengsi atau ikut circle atau ikut kata orang atau ikut circle yang dibangun orang atau standar hidup orang lain gitu ya. Jadi yang pertama adalah hidup di bawah kemampuan kamu ya. Kemudian yang kedua punya dana darurat yang tadi Rista bilang 6 kali, 9 kali atau 12 kali. Ketiga investasinya rutin ya generasi cuan, namanya aja udah generasi cuan. Jadi investasinya itu jangan kayak jendela, buka tutup gitu ya. Jadi harus rutin setiap bulan itu berapa. Jadi nanti strategi investasinya itu ada 2. Ada investasi secara lump sum atau investasinya secara dollar cost averaging yang memang udah kita anggarin tiap bulan gitu ya. Nah kemudian naikkan skill dan income. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan aja. Karena kalau kata Dilan nahan rindu itu berat, kalau kata saya perencana keuangan, bertahan dengan satu sumber pendapatan itu luar biasa beratnya generasi cuan ya. Nah yang terakhir catat pengeluaran sekecil apapun tuh harus dicatat. Jadi kita tuh kayak nggak bingung gitu ya. Aduh kemana ya uang gue? Aduh perasaan tadi itu masih ngambil 100 ribu. Kayaknya kemarin tuh di dompet ada 500 ribu, uangnya kemana gitu. Uang itu nggak akan keluar tanpa kita yang mengeluarkannya. Jadi jangan pura-pura lupa deh ya, jadi harus dicatat. Nah kebiasaan-kebiasaan kecil ini itu bisa nentuin kamu apakah nanti stabil keuangan di masa depan atau enggak. Nah yang terakhir nasehat, kayaknya bukan nasehat ya gitu ya. Kita sesama manusia, sesama teman generasi cuan, kita tuh harus saling ngingetin untuk generasi Gen Z atau generasi apapun gitu ya yang pengen aman secara kondisi keuangan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, apa sih yang harus dilakukan? Nah Rista mau ingetin, hidup itu harus disiplin, bukan dengan impulsif.
Kalau kamu bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan, kemudian terus kamu konsisten nabung dan investasi, maka 5 atau 10 tahun ke depan keuangan kamu tuh jauh lebih baik dari hari ini, dan bahkan kamu akan jauh lebih baik gitu ya dari 80% angkatan di dalam kehidupan kamu.